kita kedatangan Jepang ya. Jepang itu kalau informasi valid itu banyak datang dari intelijennya Brimob, Brigade Mobil. Dibalik ya? Saya kan di Indonesia kan sudah Brimob. Kalau ngomong Brimob kan mantap mas, Brimob. Gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang lumayan berat, memang menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2 ya. Itu semuanya dapat ditewaskan itu dengan luka tembak itu di kepala semua mas. Headshot Itu makanya Mobrik Polisi Negara itu mendapat suatu anugerah Nugraha Sakanti Yana Utama. Ya ini yang Selamat siang rekan-rekan dari Geria Kreatif. Hari ini saya masih dari Makobrimob Kelapa II, masih bareng ngobrol dengan Pak Huda atau Komandan Huda. Nah, kemarin udah dari periode sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di sejarah Brimob periode tahun 48 ke 61. Namanya Brimob itu jadi apa? Di situ Brimob kesatuannya jadi apa aja atau apanya yang berubah. Nah, kita mau cerita tentang hal itu di hari ini. Oke? Jadi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa share nanti ke semua teman-teman Brimob seluruh Indonesia. Ini sejarah kalian yang kami anak muda juga mau tahu nih kan, kami juga yang nggak ngerti. Jadi jangan lupakan sejarah kita. Oke? Selamat siang Bang Huda. Yeah. Jadi gimana nih Bang, di tahun 48 sampai 61 apa yang terjadi dengan Brimob? Organisasinya bagaimana dan apa aja yang terjadi? Baik, perjalanan kemarin kan polisi istimewa nih. Siap. Polisi istimewa. Jadi kemudian masih di tahun 45 sebenarnya mas. 45, kemudian 46 tanggal 14 November 1946 itu dikukuhkan dengan ada suratnya nih. Istilahnya kalau orang ada akte kelahirannya lah. Ada aktenya. Memang eksis sih sudah dari tahun bahkan sebelum 45, tapi secara akte kelahiran ini 14 November 1946 ini nama kita berganti menjadi Mobrik Polisi Negara, Mobile Brigade Polisi Negara. Ya, nah ini tokoh yang berperannya saat ini udah Pak Sumarto nih, Raden Sumarto. Ya dari Purwokerto itu kan, dari Purwokerto. Jadi periode ini kesatuan Brimob bernama Mobrik Polisi Negara. Nah ini eksistensinya dia organisasinya sudah masuk ke organisasi yang mantap lah. Jadi sudah mengenal secara struktur itu ada MPB, MPK, Mobrik, Mobile Brigade Besar, Mobile Brigade Karesidenan. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang lumayan berat di awal kemerdekaan ya memang menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2 ya. Agresi militer Belanda di 1 itu periode 45 ke sekian. Kemudian di tengah-tengah menghadapi agresi itu tahun 1948 itu muncul pemberontakan PKI yang di Madiun. Kalau di PKI Madiun ini mungkin orang luar menganggapnya biasa, tapi kalau dari yang bukan cerita lah, memang yang disampaikan oleh mbah-mbah kita. Kebetulan saya kan dari Madiun mas. Siap. Oh dari Madiun juga. Gitu mas. Mas Andika. Jadi saya kebetulan dari Magetan. Dari Magetan. Jadi kalau orang berkisah tentang peristiwa PKI di Madiun itu, ya memang kondisinya memang mencekam saat itu. Orang taunya yang datang, wah ada Siliwangi nih. Padahal Siliwangi yang datang itu kalau setelah kita runut, Siliwangi generasi pertama itu bersama di dalamnya ada Mobrik ini, Pak Yasin dan semuanya itu dari MPK Madiun.
Nah, di peristiwa itu menangani pemberontakan yang seperti tidak terduga lah itu sebenarnya itu. Karena konsentrasi kan semuanya menghadapi agresi militernya Belanda itu. Tapi peristiwa terjadi perang saudara. Nah, berkat kesatuan yang terorganisir dengan baik, kemudian pelaksanaan operasionalnya itu ditunjang dengan kegiatan intelijen yang mantap, nah itu pemberontakan itu dapat dipadamkan seperti itu. Jadi memang tidak ujuk-ujuk itu Mas. Jadi kalau orang menyangka peristiwa kalau sudah berlalu memang semuanya tuh enteng-enteng aja kalau sudah berlalu. Tapi saat menghadapi itu kan perlu keteguhan olah strategi dan semuanya itu seperti itu. Pak Yasin berperan aktif juga di sini melakukan kegiatan kepolisian, operasi kepolisian sudah disebut Mobrik itu bersama-sama dengan yang Siliwangi dari Jawa Barat, datang dari Jawa Barat itu menanggulangi pemberontakan di Madiun itu. Akhirnya berhasil dipadamkan. Kemudian menuju periode sampai 61 ya? Iya, sampai 61. Jadi sampai 61 kemudian peristiwa-peristiwa yang lain seperti pemberontakan. Intinya Mobrik Polisi Negara itu pasti hadir di semua palagan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada peran. Semuanya berperan. Jadi semua peristiwa yang menyangkut keselamatan negara, Mobrik Polisi Negara ada di dalamnya. Kebetulan kalau intelijennya yang paling top saat itu ya memang Mobrik. Memang Mobrik. Diakui tadi memang, ya kebetulan namanya Intel ya. Intel kan mewarnai tapi kan tidak kelihatan. Seperti itu. Memang tapi saat sekarang kalau saat sekarang ini ya harus diberitahukan karena dikiranya tidak ada peran gitu Mas. Masalahnya ini tuh maksudnya Mas Andika kan itu. saya yakin kok tahu-tahu Brimob taunya menangani unjuk rasa ini semuanya gitu. Tapi peran di masa perjuangan seperti itu. Informasi valid itu banyak datang dari intelijennya Mobrik Polisi Negara itu. Oke. Nah, perihal tentang Mobrik ini berarti udah ada tanda tangan resmi dari Presiden dong hari itu. Iya, Presiden sudah oke, udah tahu semua, berarti ada jabatan tertingginya ya. Ada jabatan tertingginya di era itu. Nah, dari pemberontakan yang kita bahas tadi, agresi militer yang pertama dan yang kedua ini gimana kalau menurut Pak Huda nih perihal ini nih? Peran si Mobrik ini yang utamanya apa di era itu? Karena itu kan di Belanda yang udah pergi, balik lagi nih, mau mencoba menduduki lagi Indonesia nih. Nah ini peran-peran dari Mobrik ini gimana di sini? Ya, Mobrik mengorganisir semuanya, mengorganisir tetap dengan badan-badan perjuangan, kemudian perannya itu mengatur strategi dan semuanya strategi pertempuran itu seperti apa itu bisa diukur. Nah, kehebatannya itu mampu mengukur ada peristiwa nanti Belanda akan begini begitu tuh intelijennya sudah main itu Mas. Jadi seperti itu dipelopori oleh Pak Sumarto itu. Pak Sumarto kan terkenal banget di era itu, ahli strategi dia sebenarnya Pak R. Sumarto itu. Jadi babakan perjuangan melawan agresi militer Belanda 1, 2, kemudian menangani pemberontakan yang ada, kemudian tetap menjaga keamanan kota. Nah ini berat itu Mas. Ini ngomongin seluruh Indonesia berarti. Ngomongin seluruh Indonesia. Bukan ngomongin Madiun doang nih, bukan ngomongin Madiun doang. Ini sudah di seluruh Republik sudah peranannya udah luar biasa. Kalau kita fokus di satu titik Jawa doang, enggak. Sumatera ada Mas Kadiran. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang di Muko-Muko, ada yang semuanya. Coba kalau kita berpikir bagaimana waktu itu belum ada HP loh.
Injek tanah ya, Pak? Masih nginjek tanah. Masih nginjek tanah. Telepati dong. Telepati dong. Komunikasinya bisa terjalin sedemikian rupa. Kalau kadang-kadang saya kalau bilang ini orang modern nih, tapi saat itu modern sekali. Kalau saat sekarang kan orang misalkan menembak nih, sudah ada teleskop, Iya. sudah ada telenya. Waktu itu belum ada, tapi kena. Nah, modern mana berarti kan gitu. Iya. Kadang-kadang seperti itu, Mas. Jadi kemampuan operasional, kemampuan perorangan itu memang terasah oleh keadaan sih memang. Iya. Seperti itu, Mas. Nah ini kalau ngomongin eranya organisasi Mobrik, ada perubahan pola pelatihan nggak di era yang lalu? Di era lalu kan namanya polisi istimewa. Ya. Sekarang ganti Mobrik. Di organisasi ini harusnya kan lebih terorganize dengan baik karena kan Ya. lebih sudah ada cakupan tadi ada yang besar, apa namanya kesatuan besar, MPT, kesatuan ya. kecil. Nah ini apakah sudah mulai ada rekrutmen ulang? Kan pasti kan udah tua-tua yang kemarin dong. Rekrutmen ulang atau bagaimana? Ini Iya. sistemnya gimana kalau di Automobrik itu? Nah, memang kalau dipahami dari sudut lahirnya bersama-sama dengan negara yang baru itu, Mas kan? Iya, Dari 45 kan baru Republik Indonesia baru ada ini. iya betul. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang perjuangan berikutnya itu bagaimana? Bagaimana perekrutan? Orang-orang heiho yang dipulangkan Jepang itu banyak juga yang sudah bergabung dengan Mobrik akhirnya. Di masa itu orang-orang yang kenil, orang-orang yang tadinya bekas-bekas itu banyak juga yang masuk. Nah, makanya itu ciri khasnya dari mana? Dari loreng M1 itu. Oh, Jadi loreng M1 itu disampaikan bahwa itu berhasil dari merebut Belanda. Ya tidak sepenuhnya juga. Kadang-kadang orang menggunakan seragam loreng yang macan tutul, Mas. iya, iya. Nah, yang kayak macan tutul itu memang ada yang didapat secara rampasan perang, ada yang dapat dari sisa-sisa gudang yang dibobol tadi itu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari babakan itu semua, organisasi Mobrik Polisi Negara ini disimpulkan ya dengan kesatuan yang MBB sama MBK tadi. Alurnya dia dalam bentuk organisasi yang sudah tersusun rapi, seperti itu. Dan itu nanti berujung di 61 itu di eksistensinya Mobrik Polisi Negara itu mendapat suatu anugerah Nugraha Sakanti Yana Utama. Ya, ini yang kayak barusan ini ya, 2024 nih kan? Iya, iya. Ini yang kedua ya, ini yang Iya. pertamanya ini yang 61 itu ya? 61. Gimana itu Pak? Nah, orang banyak juga yang bertanya kemarin, ini sama nggak sih? Ya sebenarnya sama. Sama. Derajatnya sama itu, Mas, Nugraha Sakanti. Tapi di masa tahun 61 itu Nugraha Sakanti itu terbagi menjadi 3 kelas. Wih, apa itu Pak? Nugraha Sakanti Yana Utama, Yana Utama. Nugraha Sakanti Satria Tamtama, Ya. kemudian Nugraha Sakanti Karya Bakti. Ada 3 kelas Nugraha Sakanti gitu. Mobrik Polisi Negara menerima yang tertinggi nih, Nugraha Sakanti Yana Utama kelas satunya. Ya, karena eksistensi selama 15 tahun. Kalau dihitung mundur kan dari 61 sampai 45, nah, 15 tahun lah itu Ya. kan mampu menjadikan dirinya sebagai kesatuan yang dinilai setia kepada pemerintah, negara dan bangsa, kemudian mampu menunjukkan keteladanan, menjadi suri teladan, kemudian eksis dengan aksi kepolisian yang murni. Nah, dibunyikannya seperti itu. Jadi tidak pernah berkhianat kepada negara dan semuanya itu adalah bahasa-bahasa yang dipakai di era itu sampai sekarang juga. Jadi kalau yang diterima kemarin kan namanya hanya Nugraha Sakanti. Betul, Nah. Pak Joko Widodo. Ya, Pak Joko Widodo. Era Bung Karno kita mendapat Nugraha Sakanti Yana Utama itu sama, Mas. Cuman waktu itu ada 3 kelas gitu aja. Ya, sekarang sudah dirubah kepresnya menjadi Nugraha Sakanti. Padanannya kalau di TNI ada itu Samkarya Nugraha. Sama. Nah, sama itu sama. Kelasnya satu kelas lah, istilahnya sederajat gitu, Mas. Oke.
Nugraha Sakantini sendiri ini yang kalau bicara kriterianya hanya dari itu aja atau dari hal yang lain aja? Misalnya Nugraha Sakantinya itu kan kalau dari peran Brimobnya ini karena dia jujur, tidak pernah berkhianat pada negara. Tapi kalau dari era itu udah ada penilaian tentang alutsista belum, Pak? Kayak perlengkapan persenjataannya si Brimob sendiri itu udah oke, termasuk dalam kriteria Nugraha Sakanti itu. Memang kalau diukur dari peralatan semuanya, Mobrik polisi negara ini kan yang berawal dari polisi istimewa tadi, dia udah apa? Memang dari hasil rampasan masing-masing. Senjata berat mau apa? Seperti panser, kemudian udah ada panser ya? Sudah kan dari Surabaya itu yang di Kun Boulevard itu, kemudian yang di Gunung Sahari semua itu kan dibongkar itu masih bisa dipakai gitu loh. Jadi banyak yang menjadi modal perjuangan seperti itu. Nah, Nugraha Sakanti anak utama itu persembahan Presiden Republik Indonesia disebutkan. Memang pada saat itu presidennya Pak Karno, Bung Karno, diberikan bahwa saat itu belum ada penghargaan yang sekelas itu, makanya yang tertinggi ya didapat dari Kobrimob, Mobrik Polisi Negara itu. Dan saat itu juga Bung Karno tahun 61 itu bertepatan dengan hari ulang tahun tanggal 14 November tahun 61 itu nama mobil brigade di Indonesia kan menjadi Brimob, Brigade Mobil. Dibalik ya? Tapi kan di Indonesia kan sudah Brimob. Kalau ngomong Brimob kan mantap mas, Brimob, gitu. Coba kalau ngomong yang lain-lain pasti akan mobil brigade kurang ya. Brimob itu langsung penuh gitu, Brimob, wah itu. Jadi akan menarik apa nama-nama ini ternyata luar biasa pengaruhnya gitu loh. Brimob, wah anak muda seneng. Wibawanya, kemudian ya memang harus dengan kemampuan-kemampuan yang terpelihara dan yang utama kan mampu merangkai kehidupan sosial masyarakat, utamanya kan itu. Memang tugas pokoknya menanggulangi gangguan intensitas tinggi yang di garis depan itu, tetapi personalnya itu kan tetap harus menarik di kalangan ini kan. Dengan perjalanan alur yang demikian ini kan bisa dikenal. Setelah kenal kan nanti sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang ya. Itu Mas Andika. Okay. Tapi itu di era itu udah ada polisi wanitanya juga kalau Brimob. Brimob kalau Mobile Brigade. Mobrik sampai dengan 61. Polwan itu 62 apa 61 ya? Kalau nanti masih belum. Oh, belum ya? Belum. Kayak belum ada tuh Polwan saat itu yang masuk di Mobrik, kecuali kalau yang di DKP. Apa itu DKP? Dinas Kawal Pribadi. Oh, Dinas Kawal Pribadi itu di Pas Pampresnya lah. Oh, Pas Pampres kalau sekarang. Ya, kalau sekarang Pas Pampres itu sejak zaman kemerdekaan juga itu Mas, itu juga dari Brimob ya udah ada di situ. Nah, itu sama juga. Tapi kalau yang di garis depan yang aneh itu kebetulan ya tidak catatan sejarah saya belum menemukan. Tapi kalau kecuali yang di DKP ya, yang di DKP yang Dinas Kawal Pribadi, kemudian ya lingkup terbatas di para pimpinan negara. Baik. Jadi kesimpulannya hal yang paling terbesar di era 48 sampai 61 ini rubah nama jadi Mobrik. Yang kedua, beberapa pertempuran yang dimenangkan itu agresi militer 1, agresi militer 2, peristiwa Madiun yang besar juga. Terus yang ketiga ada Nugraha Sakanti tadi. Ya. Nah, jadi dari 4 itu ada lagi nggak hal yang lebih besar lagi yang diterima sama atau di era ini hal yang lebih besar ada lagi nggak Pak? Harus besar, kelihatannya biasa tapi besar saat itu peristiwa Westerling tuh. Westerling tuh itu Pak Yasin juga sih yang ini yang agresi itu ya Pak. Westerling itu peristiwa Raymond Westerling tuh. Raymond Westerling. Itu juga penanganannya kan mendengar nama yang menangani ternyata dari Mobrik, minggir dia. Nah, seperti itu. Jadi bahkan ada
ada peletonnya Kapten Westerling begitu tahu yang turun itu dari pasukannya Mobrik Polisi Negara, langsung menyerah. Karena ada peleton yang sebelumnya mencoba melawan, itu semuanya dapat ditewaskan itu dengan luka tembak itu di kepala semua, Mas. Headshot Itu makanya sniper headshot. Luar biasanya di situ. Makanya waktu itu terkenal ya. Kalau Nugraha Sakantiana Utama itu pengakuan eksistensinya dari semua, bukan hanya 1-2, semua yang terjadi peristiwa yang membahayakan negara di era dari 45 sampai 61, Mobrik ikut di dalamnya. Itu menanggulangi gangguan itu. Pemberontakan lah kalau disebut. DITI? Ya itu termasuk di dalamnya seperti itu. DITI semuanya eksis di dalamnya itu. Ya bersama-sama, kita tidak mengecilkan yang satuan yang lain ya. Ya otomatis seperti itu. Kita melihatnya dari eksistensinya Mobrik Polisi Negara, Brimob sekarang ini, bahwa kita ikut di dalam operasi-operasi penanggulangan kayak pemberontakan itu semua. Itu bukti eksistensi itu mendapatkan anugerah Nugraha Sakantiana Utama tahun 61 seperti itu, Mas. Satu lagi Pak, pertanyaan sebelum ditutup. Gimana? Pernah tahu nggak sih Pak cara ngajarinnya jadi intelijen spionasinya itu gimana sih kalau dari grupnya ini? Kayaknya peran utamanya tuh luar biasa loh mereka di sisi intelijen dari mobil Mobrik ini gitu kan. Apa pernah ada literatur yang jelasin gitu loh Pak? Tata cara latihannya gitu loh, kok sampai dia tuh tahu intelijen ini duluan itu. Ya. Pasti kan sebelum masuk kan di intelijen dulu kan, nggak mungkin bisa memberontak, bisa menumpas itu kan nggak mungkin. Ya kebetulan ya polisi saat itu satuan yang baik di era Jepang maupun di masa Belanda itu, yang dari polisi itu tidak ada semacam ini, Mas, dianggap tidak bahaya gitu loh. Dianggap tidak bahaya karena pasti polisi, pikiran mereka itu melakukan penanggung jawab keamanan. Jadi senjata tetap diberikan. Ternyata menjadi modal perjuangan di perjalanan bangsa kita. Siap. Gitu. Jadi, nah intelijennya juga begitu. Dari intelijen itu kan sulit mendeteksinya. Iya. Mewarnai, nampak, tapi mereka tidak terkenal orang-orangnya. Shadow, bayangan. Iya, itu. Ya, oke, guys, teman-teman semuanya, teman rekan-rekan DGDA ini, kita ini sequel kedua ya. Kemarin cerita sampai tahun 45, sekarang cerita sampai 48 ke 61. Jadi, kalau mau lihat cerita yang pertama itu ada di episode sebelumnya, jangan lupa, nanti kita sampaikan juga linknya. Dan yang kedua ini, nanti di pertemuan yang ketiga, kedepannya kami akan cerita dari tahun 61 sampai ke era 2024 ini. Ya. Ada apa aja di Brimob dan apa namanya, rubah lagi kah atau bagaimana? Ada satuan yang bertambah atau bagaimana? Jadi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, jangan lupa share yang mau share ke seluruh teman-teman rekan Brimob, Pak D-nya, Bude-nya, atau siapanya, mbahnya, teman-temannya semuanya. Ya, jangan lupa ya. Begitu aja, selamat siang. Terima kasih.